Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putra Ilalang di channelnya Putra Ilalang, channel yang banyak membahas tentang berbagai hal yang disukai oleh Putra Ilalang sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua hal penting, masih di wilayah dunia per-YouTuber, yang mungkin sebetulnya sudah banyak dibahas di channel-channel yang lain. Tapi tidak apa-apa, biar Putra Ilalang pun belajar, memahami, dan men-share hasil daripada apa yang dipelajari oleh Putra Ilalang kepada kawan-kawan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang algoritma YouTube. Yang kedua adalah tentang SEO dan bagaimana cara mengoptimalisasinya. Oke, untuk yang pertama adalah bagaimana kita memahami tentang algoritma. Algoritma adalah cara perhitungan situs YouTube mendistribusikan konten yang Anda buat. Secara garis besar, sebetulnya ada dua hal yang memang bagaimana cara pengguna menemukan video kita atau melihat video kita. Yang pertama adalah melalui mesin pencari. YouTube ini laksana Google ya, search engine yang dimana ada tab mesin pencarinya. Jadi, mesin pencari ini kemudian digunakan YouTube untuk orang-orang boleh mencari apa yang ingin dia dapatkan atau yang dia cari. Yang kedua adalah YouTube merekomendasikan video kita, jadi melalui fungsi rekomendasi video. Setiap channel, setiap konten yang kita buat itu akan disesuaikan oleh YouTube, apakah ini layak direkomendasikan atau tidak. Jika konten kita layak, maka algoritma YouTube akan bekerja dengan baik untuk merekomendasikan video kita. Ketika kita membuat video sesuai dengan SEO dan metadata, apa sih sebetulnya SEO? SEO ini dalam bahasa Inggris memiliki pengertian Search Engine Optimization atau optimalisasi mesin pencari. Jadi untuk kemudian konten kita ditemukan dan ditonton oleh para pengguna yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kita mesti tahu bagaimana mengoptimalisasi setiap video yang kita upload. Dan SEO sendiri ini adalah langkah optimasi dari video yang Anda buat dan unggah. Jadi tergantung Anda. Kalau Anda memang tidak mau belajar SEO, maka jangan harap video Anda akan direkomendasikan oleh YouTube, bahkan ditemukan pada saat mesin pencari, pada saat orang mencari konten yang sesuai dengan niche atau temanya. Karena setiap video yang kita upload itu memiliki saingan yang cukup besar dan banyak yang sesuai dengan konten kita yang sama gitu ya. Nah, karena memang tujuan daripada kita mesti mempelajari SEO ini agar video kita lebih banyak diakses, ditonton oleh khalayak, oleh masyarakat banyak begitu ya. Jadi kita mesti memahami SEO. Oke. Nah, bagaimana sih langkah-langkah optimasi SEO YouTube kita ketika kita mengupload video? Setidaknya ada 5 hal yang mesti kita garis bawahi. Yang pertama adalah ketika kita upload video, kita mesti tahu kata kunci yang tepat. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset kata kunci. Karena meriset kata kunci akan menentukan posisi konten yang dibuat. Konten kita ketika di pencarian akan berada di posisi berapa. Kalau kata kuncinya tepat, maka konten kita akan direkomendasikan di peringkat pertama atau kedua atau ketiga gitu. Tidak sampai ratusan di bawah, nggak ketemu gitu ya. Maka kata kunci ini penting dan kita harus melakukan riset agar video kita ditemukan oleh penonton ketika mereka melakukan pencarian. Paduan riset kata kunci ada beberapa hal. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah temukan kata kunci sesuai dengan niche. Niche itu tema ya, bahasa kerennya. Itu yang pertama panduannya. Yang kedua adalah menganalisis tren terbaru. Dalam membuat kata kunci, kita juga harus tahu tren yang sedang berkembang di YouTube. Boleh jadi beberapa praktisi mengatakan carilah Google Trends
di Google Trends apa sih yang sedang viral di media sosial hari ini atau di internet hari ini. Itu penting untuk menentukan pilihan kata kunci kita. Selanjutnya adalah koleksi kata kunci di Google. Nah, ini penting. YouTube itu sama aja dengan blog gitu ya, ada kata kunci yang kemudian orang banyak cari tentang kata kunci itu. Kalau kita menulis kata kunci yang sedikit orang cari, itu akan juga susah ditemukan. Maka koleksilah kata-kata kunci di Google yang kita harus meriset, kita harus baca. Yang kedua, buat video yang dengan kualitas terbaik. Nah, sebelum kita juga kemudian melakukan riset kata kunci, alangkah lebih baik bagaimana kita membuat video kita dengan kualitas yang terbaik. Di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperbaiki kualitas video. Yang pertama adalah perbaikilah kualitas editingnya. Yang kedua, pastikan orisinalitas video. Yang ketiga adalah perhatikan durasinya. Yang keempat itu buat thumbnail yang menarik. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan selera penonton. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengoptimasi metadata, mulai daripada thumbnail, judul, deskripsi, tag, lalu hashtag, dan lain-lain. Setidaknya ada beberapa hal untuk kita mengoptimasi metadata. Yang pertama adalah selipkan kata kunci di judul. Selanjutnya adalah optimasi deskripsi video. Optimasi deskripsi video ini penting. Setiap bikin video jangan lupa bikin deskripsi, karena ini berpengaruh terhadap optimasi metadata kita. Tiga adalah melakukan tag yang tepat. Tag dengan hashtag beda ya. Tag itu biasanya ada di deskripsi yang sesuai dengan kata kunci. Oke. Yang selanjutnya adalah berikan hashtag atau tagar yang sesuai. Ada tuh tag kalau di YouTube Studio itu, maksimalkan dan sesuaikan tagarnya sesuai dengan judul, deskripsi video, dan thumbnailnya. Terakhir adalah buat thumbnail yang sesuai isi video ya. Jangan terlalu clickbait lah kalau thumbnail yang wow gitu. Bikin thumbnail yang sebenarnya mungkin tapi tetap ada sambungannya dengan isi video. Yang keempat, promosikan video. Untuk promosikan video setidaknya ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah gunakan medsos yang tepat. Yang kedua, buat komunitas. Yang ketiga, iklankan video Anda. Yang terakhir adalah evaluasi video YouTube Anda. Oke, kita tinggal lihat analitik apa yang kurang, tinggal kita analisa. Itu saja beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memahami algoritma dan mengoptimasi SEO YouTube. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bincang komunitas selanjutnya bersama dengan Putra Ilalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.